Udah kita tanding ulang. Ya, ribet tanding ulang. Lu gitu ya. Ribut aja. Halo semuanya, ketemu lagi di Santor ini, santai motoran ke sana ke sini. Ini bintang tamunya spesial nih hari ini ya. Gua udah bersama dengan Dede, ya, Adrian nama aslinya ya kan. Nah, pasti penasaran kan? Ah, nanti juga udah ada di judul, ya kan? Kalau mau sosok siapakah dia? Nah, dia ini seorang pembalap. Pembalap apa? Berarti deh istilahnya? Drag race. Drag race. Motor gitu. Yang balap-balap di jalan gitu? Enggak di jalan juga sih. Lah, terus di mana? Masa di musola? Ya di jalan dong balapan. Ya kan? Di jalan, terus juga di sirkuit juga. Sirkuit, iya. Wah, ini nih gua banget guys. Sebagai anak motor Kanarotom, ya kan, kita akan bahas soal pembalap. Balapan itu kayak gimana, udah dari kapan balapan. Tapi sebelumnya kita ngobrol dulu motor yang kita pakai, ya kan? Ini motor lu sehari-hari? Iya, ini motor sehari-hari. Apa? Motor jenis apa? Boleh ceritain? Ini Vespa Sprint ABS 2020. Wah, hasil balapan nih? Iya. Beneran? Bener. Guys, hasil balapan! Beli Vespa! Wah, ini warnanya coklat atau lu custom? Tadinya aslinya warnanya kuning. Oh, tadinya aslinya warna Dia kuning. sempat jatuh pakai ini, jadi di repaint. Oh, repaint? Ya udah sekalian ganti warna. Ganti warna. Apa aja yang di custom ini, Dek? Sen udah ganti, ini juga headlamp. Sen ganti, headlamp ganti. Oh, ini apa? LED? LED. Oh, ini juga ya? Iya. Ini kalau pembalap speedometernya harus begini, guys. Performance and Style, SIP. Jadi ada RPM-nya dia di situ. Serius? Iya. Ada RPM-nya. Terus ya ini hand grip, joknya juga ya? Jok lu custom, dan ini sehari-hari. Kalau mesin ada yang lu rubah-rubah buat? Enggak sih, kalau buat harian mesin standar aja lah. Oh, buat harian mesin standar aja. Jadi pas balapan baru mesinnya nggak standar, ya kan? Wah, mantep banget. Tapi ini kan Vespa. Lu bisa ngebut pakai ini sampai berapa? Pernah nggak? Kalau di mesin standar sih paling 120. 120 paling balapnya ya. Tapi emang ini lu gunakan sehari-hari. Oke, ini motornya Dede sang pembalap, dia pakai hariannya Vespa Sprint. Vespa Sprint. Dia custom, dia repaint. Ini udah ada api-apinya juga nih, Justin Bieber. Nah, ya kan? Ala-ala Justin Bieber, tapi keren. Mantep banget. Nah, ini motor yang akan pakai Dede buat kita Santorini. Kalau gua hari ini pakai ini nih. Super Cup gua warna hitam. Ini nggak banyak customnya sih. Ini semuanya standar, cuman gua velg gua ganti jadi jari-jari biar lebih vintage, lebih klasik. Terus gua pasang ini windshield dari Geba, made in Bandung, semuanya lokal guys. Gua juga bikin ini nih, rak depan, rak belakang, ini 32 custom. Biasanya gua ada boxnya, cuman kemarin pas mau pakai motor ini gue bilang boxnya lepas dulu aja biar nggak mau nganter makanan, soalnya temanya sama pembalap, gue bilang gitu. Nah, ini standar semuanya, jadi gue lebih pengen ini ke apa ya, vintage lah gitu, bener-bener kayak bentuk asli bebek 70. Nah, kebetulan kenapa warna hitam? Karena buat gue hitam ini jarang dipilih, kan dia ada warna merah, ada warna biru sama hitam. Orang yang signaturenya itu warna biru. Tapi kalau pengen bebek 70 banget, mereka pilihnya warna merah. Jadi yang paling banyak laku warna merah sama warna biru. Hitam nih, setiap ada ngumpul, jarang banget warna hitam. Kenapa akhirnya? 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, yang jarang ini yang jadi duit. Ya kan? Bener nggak? Bener. Ini yang merah banyak, yang biru banyak. Yang hitam nih jarang. Cuman kebetulan yang merah ada, yang biru ada. Karena kan kita buat jualan. Bukan jualan, investasi masa depan. Yaudah, Dek, kita ngobrolnya di sini aja karena kayaknya mau hujan, tapi kita nyari kopi dulu kali ya. Oke, boleh. Kita take away coffee. Let's go, guys.
Kita ngomong dulu ke yang punya tempat, temen gua. Kita video call. Halo Kakak Dito. Waalaikumsalam. Langsung nembak, gua mau nebeng konten di Stuja boleh? Oke, nih. Tuh, udah masuk konten. Makanya bagian dari konten langsung gua, video aja deh, gua bilang. Nebeng ya? Oke. Ini ada pembalap nasional, bintang tamunya. Biasa ada program ngobrolin motor and the gang. Numpang ya di Stuja ya? Oke. Sambil jajan. Siap. Makasih banyak. Sehat-sehat. Dadah. Assalamualaikum. Ya. Salam. Udah. Sama bosnya udah boleh. Gimana teman-teman? Sungguh reality bukan? Nyampe langsung minta izin. Ayo, Dek. Sama Dede alias Adrian alias Dede. Dede, berarti lu motoran dari umur berapa? Bukan drag race ya, motoran. Oh, motoran. Oh, belajar motor pertama kali. Nah, pertama kali belajar motoran dari kelas 5 SD. 5 SD. Umur 9 tahun, 10 tahun? Iya, segituan. Buset. Enggak, 12 lah, 12 tahun. Oh. 12 tahun. Pertama kali itu bawa motor siapa? Dibeliin sama bokap. Motor sendiri? Motor sendiri. Bukan motor bokap? Jadi dulu jadi Dede kan minta motor buat belajar motor nih. Karena dulu Dede masih emang terlalu kecil banget. Dede minta motor standar nggak nyampe. Jadi Dede dibeliin motor drag sama bokap. Jadi dibeliin motor drag yang udah Pendek, ceper ceper. tuh. Oh, udah pendek ceper. Nah, itu udah tuh belajar Dede bawa motor gitu. Buset. Cuman dulu diakalin tuh sama bokap biar gasnya nggak bisa Kencengin. Jadi cuma gas sedikit doang itu motor. Bokap lu balap juga? Dulu emang ceritanya bokap joki juga gitu. Pantesan gua kaget umur kelas 5 SD dikasih motor, motornya langsung motor drag, motor balapan kan? Iya. Spesifikasi drag itu kan biasanya yang bannya kecil, terus joknya tipis, pendek. Lu pakai ke sekolah itu? Enggak. Enggak, emang buat belajar aja. Ya. Gila, kirain gue pakai ke sekolah, lu balapan sama kepala sekolah, lu kelas 5 SD. Sebenarnya apa? Gitu, gila. Tapi berarti dari kelas 5 SD, oh bokap pembalap juga. Dulunya. Berarti pembalap dari tahun berapa? 80-90-an dong? Iya, tahun-tahun segituan. 90-an lah. Oh, itu zaman balapan banyak banget di mana-mana. Iya, jalanan masih kosong. Iya, liar banget. Gue inget banget, walaupun gue gede di kampung, cuman temen-temen gue juga pada begitu. Motornya semua ban cacing ya istilahnya? Cacing. Itu kenapa namanya ban cacing sih? Karena kecil kan dia ukurannya. Lah, tapi masih gede, masih ban ular lah itu. Cacing masih gini. Ular berarti nih. Iya bener, ban ular kali. Ban ular. Tapi ban cacing, kenapa harus pakai ban cacing, deh? Karena ini juga kan kalau di drag itu dia kayak ngenteng-ngentengin beban lah. Jadi bebannya tuh dienteng-entengin semua. Pantesan jadi joki. Bebannya enteng banget. Temen gue yang gede-gede kayaknya nggak bisa tuh jadi joki, jarang ya? Jarang. Karena beban. Oh gitu. Nah, pertanyaan gue tuh sebetulnya kan seneng motor. Cuman gue tuh sebetulnya agak buta juga, deh. Apa sih perbedaan, apa istilahnya drag race? Apakah trek lurus, atau sebetulnya ada sirkuit belok-belok juga itu termasuk drag race atau gimana? Tuh. Kalau drag race itu emang dia cuma lurus aja balapannya. Oh, jadi beneran? Nggak yang nikung-nikung. Oh gitu. Iya. Kalau yang nikung-nikung, itu nggak usah ditemenin, deh. Belum apa-apa udah nikung, ya kan? Ya, mendingan anak drag race ya nggak? Iya. Jalannya lurus. Lurus aja, asik. Berarti kalau gitu drag race itu yang treknya lurus, jadi cuman 2 peserta? Iya, ngandelinya kecepatan. Pokoknya start tuh pengit sampai finish siapa duluan? Siapa duluan. Bukan masalah cepet, nggak ada waktu berarti. Pokoknya siapa yang nyampe finish duluan aja. Tapi gitu kalau resmi event dia ada, karena kan kualifikasi nanti masuk. Iya. Ini kalau kita ngomongin dulu balapan yang liarnya aja. Jadi siapa cepet nyampe duluan ke finish, itu yang otomatis jadi pemenang. Iya. Oh gitu. Paling panjang trek biasanya berapa
meter? Kalau zaman dulu 100 kilo ada? Bokap sampai 1 kilo. Sekilo? 1 kilo. Lurus? Iya. Trek lurus? Gila, gue bercanda 100 kilo. Maksud gue paling berapa ratus meter? 1 kilo. 1 kilo. Trek lurus? Anyar Panarukan? Gila, dari zaman dulu tuh berarti Daindeles bikin buat drag-drag, ngetrek ya? Dulu 1,2, 1 kilo, 800. Cuma makin kesini makin pendek. Yang kalau di zaman lu aja biasanya berapa? Sekarang 500 meter. 500 maksimal meter. Tuh udah ya, iya. Soalnya nyari jalan lurus, kosong, susah juga. 500 meter tuh maksimal. Lu rekor pernah berapa? Secepet-cepetnya lu tahu nggak? Kalau di 500 meter tuh bisa sampai 12-13 detik. 500 meter. Itu berarti sekali gas tuh langsung berapa? Kalau lu tahu RPM kan nggak ada pasti kan? Karena kan ngurangin beban kan? Iya. RPM gitu-gitu yang apa? Ya, biasanya ada ini alat kayak time gitu. Oh gitu? Ada alat time-nya. Jadi itu tuh buat apa? Speednya juga ketahuan di situ? Ada speednya. Jadi biasanya per gas udah langsung berapa kilometer per jam tuh? Ketahuan nggak? Kalau dari pertama sih nggak ketahuan karena dia ketutup. Ya. Ketutup. Kalau speednya bisa sampai 180 km per jam. Kilometer per jam. Makanya cuma butuh waktu 12 detik. Iya. 12 sampai 13. Siap. Regal band. Boleh sedotannya dua nggak biar romantis? Nggak usah. Bercanda. Ini anak balap gue yang ditimpuk, ntar gue dilindas. Apaan sih lo? Berarti gitu ya. 500 meter, 180 km per jam. Gila sih. Ini tadi kan kita sempat ngobrol-ngobrol juga ya sebelum kita ngetek si Santorini. Gue pribadi aja nih guys, gue seneng motor dari dulu deh. Gue seneng mobil juga, mobil-mobil sport, mobil-mobil balap gitu. Cuman gue nggak bisa, nggak dikasih balapan. Kenapa? Hal paling sederhana buat gue jawabannya adalah gue nggak punya nyali. Beneran, gue nggak punya nyali buat balap. Kepala gue tuh, aduh bahaya nanti begini, nanti begitu. Berarti lu nggak ada perasaan itu? Kalau dibilang bahaya, kita jalan pelan aja bisa jatuh kan? Namanya apes. Ya juga ya, namanya umur mah kita nggak pernah tahu ya. Allah yang nentuin ya. Ya juga sih, besok. Cuman karena gue lagi jarang motoran, mulai besok gue jalan cepat deh. Jadi jalannya nggak standar. Oh gitu ya, bener juga ya. Cuman nggak, gue di hati lo. Ini kan di perasaan gue. Gue tuh ada, aduh, takut nih. Aduh, kenapa? Tapi kalau lu di pembalap gitu, ada juga rasa takut. Pasti ada. Pasti ada? Iya. Cuman gimana kita udah biasa ngelakuin itu, kita harus ngelawan rasa takutnya itu. Tapi normal rasa takut itu ada? Oh, berarti lu baca doa dulu sebelum balapan? Pasti itu? Pasti. Oh gitu. Biasanya sambil ini nggak? Bikin pengajian dulu sebelum balapan gitu? Semuanya pada gelar sajadah gitu? Enggak ya? Tapi emang doa-doa pasti ya? Oh, ternyata tetap aja. Kirain gue tuh yang namanya pembalap tuh, wah lalet guys. Ternyata yang namanya pembalap itu tetap aja pasti ada takutnya, ya kan? Termasuk juga pembalap-pembalap yang lain juga pastilah perasaan itu tetap ada. Makanya rasa takut itu yang membuat kita tetap menjaga keamanan. Biasanya kan gitu kan, nggak sembarangan, nggak serampangan gitu. Kalau kita takut malah kita jadi grogi, Iya. Kalau yang over takut ya. Kalau nggak takut malah kitanya kebablasan, nggak ada ngontrolnya gitu. Bener. Nah, lu deh. Ini sorry nih, pernah kecelakaan? Kecelakaan pernah. Kalau di kehitung jari atau kehitung jari sih. Berapa kali total? 5 kalian lah. Yang fatal? Enggak, yang fatal cuma sekali sih. Apa tuh yang fatal? Alhamdulillah sih, tapi nggak ada yang patah tulang gitu. Cuma dari ujung kepala sampai ujung kaki tuh luka semua badan. Oh cuma guys? Soalnya kalau teman-teman yang lain ada yang sampai patah. Iya. Itu kadang yang bahayanya itu patah. Tapi yang kalah katanya lebih sering loh deh. Apa patah? Patah hati. Ya kalah. Ya katanya gitu. Oh berarti gitu. Pernah? Pernah. Jatuh tuh gara-gara apa tuh? Ingat gak lo?
Itu dulu bawa Mio sih, bawa Mio. Jadi di top speednya motor goyang, nggak stabil gitu. Itu jadi, apanya berarti ini ya? Forknya? Kaki-kaki bisa Ya. dari kaki-kaki juga. Soalnya kan dia ban-ban kecil tuh, pel-pel kecil, kurang di setel. Gitu. Oh. Jadi goyang motor, lempar. Lagi top speed. Ini muter gitu dong? Ya udah kemana-mana deh tuh, kelempar pokoknya. Oh, lunya juga terbang kemana, motor kemana? Iya. Aduh, berarti itu buk pakai helm nggak sih lo? Pakai. Oh, tetap pakai? Helm tetap. Tapi kan banyak juga ada yang balapan nggak pakai helm sama sekali. Iya kan, kadang masih banyak anak-anak yang liaran itu. Banyak. Cuma kalau sekarang udah ada tempatnya juga kan di Sentul tuh, kadang dia ada ngadain event Senin Rabu. Senin Rabu. Iya, jadi emang wajib pakai helm. Lu ikutan juga di situ kan? Ikutan. Masih sampai sekarang? Masih. Trek lurus, kanan kiri orang. Enggak. Kalau di Sentul, Oh iya. dia kan enggak. Kalau yang balap liar kan Kalau kanan balap kiri liar, iya, orang kanan kan? kiri orang. Terus itu geng-gengan ya? Berarti itu tuh ada bos-bosnya juga? Ada. Ini sambil minum, Dek. Iya, Sambil dibuka. Berarti ada bos-bosnya juga? ada. Oh, berarti ada yang ya modal-modalin gitu buat mesin, ngoprek apa segala macam. Itu biasanya bengkel. Enggak, ada owner jatuhnya. Personal. Heeh. Tapi dia balap nggak? Enggak. Ya. Jadi dia Siap. Stuja Coffee. Jadi Dito nih punya sahib gua. Makasih ya, Mas. Kembaliannya ambil aja. Nggak ada ya? Udah dibayar tadi ya? Oke. Sorry. Ayo, Dek, sambil minum, Dek. Oh, berarti si balap itu tuh ada pemiliknya. iya ada ownernya gitu. Terus ownernya tuh ngapain gitu? Dia bikin motor tuh iseng. Mungkin kesenangan tersendiri ya. Oh, iseng gitu ya. Hobi juga, cuman nggak Hobi, balap dia. heeh. Cuman seneng aja nih, motor gua menang nih. Iya. Motor gua ngebut nih. Oh gitu. Tapi dia nggak balapan. Enggak. Modalin aja gitu. Jadi beda nih, ada bengkel. Bengkel Kalau yang bengkel punya kan beda. Nah, Jadi ada owner orang lain nih. Owner bikin motor di bengkel itu. Gitu. Baru dah tuh Dede dikontak, "Dek, bawa motor ini dong, ini." Gitu. kan kalau bengkel logikanya nih, kalau bengkel bikin supaya apa namanya? Nama bengkelnya harum. Bener kan? Bahwa thank you, bro. Siap. Oke, maaf ya. Ya. Kalau bengkel tuh kan, gue ngerti, kebayang, oh biar nama bengkel gue harum. Jadi lu kalau mau ngoprek motor, lu ke bengkel gue. Nah yang owner pribadi, biasanya apa targetnya? Apakah dia juga nyari duit dari situ? Nggak juga sih, kebanyakan kalau owner-ownernya itu biasanya emang hobi. Hobi aja? Iya, hobi aja. Bawa nih motor gue. Terus kalau amit-amit kecelakaan atau gimana, ya udah gitu. Ditanggung. Sama dianya? Iya, ditanggung sama dia. Elunya juga? Oh pas terakhir lu sampai fatal itu, lu di Ditanggung. perawatan, biaya apa, segala macam? Udah pasti ditanggung. Oh gitu. Nah rekor deh, prestasi. Menurut lu, wah ini prestasi gua nih, mau ngomong balapan liar, mau apa, pernah nggak yang paling lu inget? Pernah sih. Di kemarin juga street race Kapolda nih, kan dia kejuaraan tuh. Iya, Rifat tuh yang bikin sama Kapolda tuh. Iya, itu Dede bawa 4 motor, 4-4-nya podium 1 semua. 4 motor. Lu bawa 4 motor? Iya, Juara 1 semua? juara 1 semua. Gokil. Luar biasa. Itu 4 motor yang berbeda? Iya, beda. Spesifikasinya beda dong? Beda-beda. Dia Apa aja ada tuh? kelas-kelasnya gitu. Jadi Oh, ada waktu itu kelas- IPA, IPS? Bukan. Oh, bukan. Oke. Ada ini Matic Sunmori 155 cc. Tuh. Maksudnya? Jadi Yang biasa dipakai San Morian kalau lewat Senayan? kayak gitu. Yang NMAX, NMAX, Aerox, Vario, itu kan yang biasa San Morian. Oh, jadi kelas Matic San Mori 155. Iya. Berarti kalau yang kelas San Mori itu banyak yang fotoin dong? Banyak. Biasanya kan di pinggir Senayan banyak tuh yang fotoin tuh. Cekrek, Pati Unus tuh. Ya kan, di tag. Bang, di tag tapi udah ada watermarknya. Keren. Oh gitu. Itu berarti kelasnya NMAX gitu-gitu ya? NMAX. Terus Vario. Mio 5958 free. Kelasnya? Oh, Mio punya kelas sendiri? Punya kelas sendiri, beda-beda dia. Oh, terus apa lagi yang kemarin? Terus Mio selembar standar gitu. Jadi dia spesifikasi selembar.
Mesinnya ini nih bebas. Cuman packingnya itu harus lembar gitu. Packing apaan semua? Packing ininya blok mesinnya ya harus lembar. Emang biasanya berapa lembar? Biasanya kan kalau rubahan itu bisa sampai yang 3 mili, 5 mili. Oh, kalau ini orisinilan lah. Orisinilan gitu. Ya. Cuman dalemannya bebas, mau gimana pun yang penting. Mau karbu apa, ya, mau pakai apa. Bebas. Oh gitu. Terus satu lagi? Satu lagi Nuvo FFA. Ada kelas Nuvo? Ada kelas Nuvo. Ada kelas Tapi Nuvo. Emang ya maksudnya kayak Mio, Nuvo emang terkenal ngabret ya? Enggak juga? Enggak juga. Kalau street race kemarin sih ngandelin ini ya, komunitas. Jadi masukan dari komunitas nih mau diadain apa aja kelasnya? Apa aja. Total berapa kelasnya berarti kemarin? Sampai 30 kelasan gitu. 30 kelas? Iya. Lu bawa 4, semuanya itu podium 1? Podium 1. Gokil. Masing-masing kelas itu ada 30 pesertaan. Jadi lu ngalahin sampai 36. Lu ngalahin 30 orang tuh. Iya. Karena kan berarti dia kualifikasi dulu dua-dua nih. Set, lu menang. Masuk ngadu lagi kayak turnamen gitu. Sampai final. Sampai final. Oh. Gue pengen tahu dong, kan waktu itu Darius juga sempat bawa tuh Indonesia ke Thailand. Itu drag race tuh? Itu drag race. Nah, itu. Yang bawa temen lu juga tuh kenal? Kenal sih, cuman nggak terlalu begitu akrab lah. Oh, nah itu kenapa? Gue mau tahu kasus itu kan sempat rame sama viral. Itu kenapa sih, Dek? Kalau dari point of view lu pembalap, itu ada apa tuh? Rame di mananya ya? Yang mana? Viral katanya curang dari Thailandnya. Jadi spesifikasinya nggak sama. Jadi kan harusnya ada perjanjian. Standarisasi. Ya kayak tadi lu bilang selembar. Ya, ada spesifikasinya. Jadi dari pihak Thailandnya itu ada yang berbeda, cuman nggak taunya emang karena miskom aja, miskom aja. Jadi di sini beda pengertian, yang sana beda pengertian, iya. Cuman jadinya emang mau nggak mau spek yang sana lebih bagus, lebih balap. Iya. Oh gitu, jadi miskomunikasi. Tapi yang sana mau nggak mau emang speknya jadi lebih bagus, lebih balap gitu. Emang ngaruh spek? Ngaruh banget. Nah, menurut lu di antara semua bagian mesin motor yang paling ngaruh yang bisa bikin motor lu lebih ngebut apaan deh? Jokinya ya. Jadi lu udah mau custom kayak lu pakai Ducati kayak MP Agusta. Kalau yang bawa gua tetap aja 40 km per jam gitu ya. Apa deh selain joki? Ya mesin juga sih, emang mesin pengaruh banget mesin pokoknya. Dari karbu gitu atau apa yang paling ngaruh? Piston. Berarti dalemannya pun di custom? Iya, di custom. Pistonnya juga di custom? Sampai piston. Noken as, camshaft. Semua diganti? Jadi tuh pabrik cuman bongkahannya doang? Iya, ya pokoknya udah nggak ada bawaan pabrik deh pokoknya. Custom pokoknya. Sampai biasanya aja kan kayak Mio nih, dia standar nih. Itu dirubah semuanya, sampai ke rangka-rangkanya dikecil-kecilin. Hah? Bodi tetap tuh. Karena kan dihilangin bodinya. Dihilangin kadang batoknya semua doang. Batoknya juga di custom, nggak ada lampunya. Nggak ada, jadi nggak ada ya. Di custom semuanya. Ini yang gue baru tahu, rangkanya juga dirubah. Supaya lebih ringan. Gila, itu sih bukan custom, itu mah bikin motor dong. Velg dirubah sih. Knalpot ganti. Nah, gue kan orang awam nih, Dek. Kayak gue punya motor, knalpot diganti katanya racing. Ngaruh. Nambah tenaga? Nambah horsepower juga. Oh gitu? Nambah. Jadi nggak sembarangan tuh kan kalau ada knalpot, kalau buat moge gitu sampai 100 juta, 50 juta gitu. Karena dia horsepower bakal tambah ngebut. Bener tuh, nggak cuma suara doang. Bener itu. Kalau knalpot kita biasanya lu pabrikan custom atau Purbalinggaan kayak gitu? Nggak, biasanya ada ini nih tukang knalpot yang berbrand. Jadi bikin di situ yang kata orang-orang, oh ini di sini bagus. Udah kita bikin di situ, kita bisa request juga tuh bikin mau modelannya kayak gimana, gini baru. Jadi sebelum dibikinin juga itu motor di dyno dulu tuh. Di dyno jet ya, cobain dulu. Dyno jet, baru ketahuan horsepower berapa, ganti knalpot, naik nggak nih gitu horsepower-nya. Gitu. Gila, udah kayak balapan beneran, gokil. Sorry,
Udah kayak balap beneran. Emang balap beneran ya? Balap beneran. Kata siapa bohongan, orang sampai jatuh. Oke. Gua nggak begitu mengerti balapan. Cuman lumayan lah dulu sempet gua support pembalap cilik Indonesia deh. Namanya Abimanyu Permadi. Gua support dia berapa ya Slam ya? Berapa tahun lah ya buat dia ikutan balapan. Dulu masih kelas yang apa tuh? Mesinnya nih reng. Iya. Orang baru 6 tahun 7 tahun ya. Dia juara nasional ya waktu itu. Makanya gue sempet support, bikinin wear pack-nya juga, karena dia kan sirkuit tuh. Sekarang kayaknya udah 12 tahun kali 13 tahun ya, mungkin Abimanyu juga lagi nonton. Bapaknya pembalap juga, Dede Permadi. Gitu, dan gue masih ingat support dia keliling Indonesia lah waktu itu untuk balapan. Nah kayak lu gitu, ada sponsor juga deh? Ada sih biasanya sponsor dari baju. Ada. Penghasilan lumayan dong berarti? Lumayan, dikontrak kalau kayak gitu kan. Lu ada yang kontrak? Ada. Berapa pintu tuh? Masih aja lu bercanda, mes kata si Dede. Lu dikontrak sama berapa brand sekarang? Satu, kalau kontrak. Oh, kontrak biasa satu. Apa brandnya? Nggak apa-apa, sebutin. Racing Hell 57. Itu aparel? Aparel. Oh, lumayan juga dong tuh. Iya. Bisa buat jajan gitu. Baju gratis apa segala macam ya. Jadi kan setiap bulan dia produksi baru dikirim ke lu, sekarung ya kan. Semua produk baru kayak gitu emang ada peminatnya ya. Ada yang suka balap gitu. Banyak malah. Oh iya, banyak. Jadi emang yang lagi masih kehitung lah kalau brand-brand balap gitu yang terkenal, termasuk si Racing Hell ini. Racing Hell 57 di mana itu tempatnya? Purwodadi. Jauh. Tapi emang di daerah lagi kenceng banget ya. Iya. Daerah Jawa Tengah, Jawa Timur tuh balapan lagi kenceng banget. Makanya nih pemerintah memang lagi support itu. Daripada balapan liar, dibikinin lah. Contohnya yang Kapolda Cup ini, street race. Dan termasuk sekarang disupport sama Sentul ya. Jadi emang Senin dan Rabu. Senin dan Rabu. Itu jam berapa sampai jam berapa, Dek? Dari jam 12 sampai jam 5 itu. Tetap harus daftar dulu atau siapapun boleh tiba-tiba ke sana datang bawa motor ikutan? Boleh. Kalau Senin Rabu itu boleh. Siapapun. Nah, itu kan ada hadiahnya. Waktu kemarin dapat hadiah berapa yang Kapolda Cup? Waktu itu dapat hadiah 15 per satu motor gitu. Berarti dapat 6 juta dong total. Waduh, sehari balapan. Masih 19 tahun ya lu, Dek? 19 tahun. Pemasukan sehari loh. Sehari loh. Waduh, itu pagi sampai malam? Pagi sampai malam itu. Kan ngoprek juga, nyiapin motor segala macam. Berarti kurang lebih segitu. Nah, itu kalau dari yang cup gitu ya. Kalau sampingan, Dek. Oh, sampingan. Ada sampingan dong, ya kan? Ada. Biasanya kadang ada tuh owner ke owner. Owner sama owner. Ya, ntar kalau menang kan biasanya kecipratan. Dek nih buat lu, Dek, gitu. Misal kayak kemarin lagi street race kan, misalkan nih gandeng nih sama siapa nih? Lawannya gitu ya. Jadi ditanya ini mau ada sampingan nggak gitu. Sampingannya biasa berapa? Tergantung ownernya sih minta berapa. Goceng, ceban gitu. Iya, bisa. Bisa? Bisa. Bisa sampai segitu. Ntar lu kasih bonus lagi? Kasih dari kan itu hadiahnya hadiah tuh. Nanti biasa pas sudah lu menang, dikasih lagi bonus. Terbanyak yang pernah lu dapetin lah dalam sepanjang karir lu motoran, sehari sekali balapan gitu, bisa sampai berapa? Sehari bisa 30 juta. Sehari? Tapi itu dari dulu ya, dulu pernah balap liar. Jadi ada sampingannya emang yang gede banget. Iya. Lu dikasihnya segitu. Bonusnya 30 juta. 30 juta. Lu ngapain syuting? Ayo ngoprek motor. Mulai gih balapan. 30 juta guys sehari. Lu, Dek, nggak mau jadi pembalap nasional? Mau sebenarnya, tapi cuman karena drag ini nih di Indonesia nih kayak dipandang sebelah mata gitulah. Jadi belum kayak yang pemerintah belum yang nge-support sampai gede banget di drag ini belum. Padahal di dunia tuh ada ya balapan drag khusus drag gitu, drag race. Sebenarnya di setiap negara pun hampir ada. Drag race itu kayak di Malaysia ada. Di Thailand, bahkan Indonesia ini kayak berkiblatnya lah. Ke Thailand. Thailand ya? Iya. Emang.
Thailand. Kayaknya balapan ngoprek apa ya kan, bahkan ya kalau kita ngomongin brand motor, banyak barang-barang customer kita dari Thailand. Iya, makanya. Ya kan, isian mesin segala macem sama mereka udah langsung dibikin gitu kan. Banyak ya karbu Thailand ya kan. Terus ya velg Thailand, apa Thailand, emang salah satu balapan. Berarti mereka, lu pernah ke sana untuk nonton langsung? Enggak sih, belum pernah kesana. Pernah ikutan juga yang di luar negeri atau di mana gitu? Belum. Kalau pembalap favorit lu, gua pengen tahu deh. Dan terserah mau MotoGP, drag race atau siapa yang menurut ini panutan gua nih. Kalau di drag race sih ngidolainya ada salah satu joki itu lumayan terkenal sih. Emang terkenal lah. Terkenal. Derry Chill ada. Siapa? Derry Chill. Dari mana tuh? Dari Bogor dia. Tinggalnya asal Bogor. Orang Bogor. Dulu emang sempat ngidolain dia banget nih. Akhirnya sampai sekarang satu bengkel sama dia. Bengkel lu di mana? Bengkel di Depok. Namanya? JWS. JWS. Oh, sekarang satu bengkel. Satu bengkel. Dari Cil masih balap juga? Masih. Umurnya berapa sekarang? Waduh, kalau umurnya kurang tahu. Oh, udah lumayan. Kan kalau dia tuh bawa motornya kopling. Kalau Dede matic gitu. Oh, kelas matic dia bawa kopling. Kopling berarti kecepatan bisa lebih lagi dong? Bisa lebih. Bisa 200-an. Bisa 200-an. Biasanya kopling apa tuh yang dipakai drag race? RX King? FU, Apa? Satria FU, terus apa lagi? Ninja. Banyak. RX King juga kan? RX King juga. Motor tercepat yang pernah lu bawa, menurut lu, wah ini motor paling cepet sepanjang hidup gua, bawa motor apa? Bawa Ninja sih. Ninja yang 2 tak tuh. Ninja 2 tak? Yang 150 ya? 150. Itu paling cepat yang pernah lu bawa? Kencang itu. Berapa tuh kira-kira aja? Bisa sampai berapa kilometer per jam? Bisa sampai 200 itu. 200 km per jam. 500 meter ya. 500 meter? 500 meter. 200 km per jam berarti? Bener-bener kenceng. Gitu ya? Iya. Wah, gila sih. Gue nangis kali ya. Nek, makan dulu, Nek. Iya. Cobain nih. Sambil kita makan dulu, sambil kita ngobrol-ngobrol lagi. Nek, sambil kita ngabisin ini, gue pengen lihat motor lu. Udah dibawakan ya? Udah. Ke Tigre ya? Di bawah, iya. Kita penasaran nih spesifikasi, kita bahas juga secara detail motornya. Udah, sekarang ikutin kita untuk lanjut ke Tigre. Ngeliat langsung motor balap drag race-nya Adrian alias Dede itu kayak gimana. Oke? Let's go. Udah nyampe, sekarang kita mau bahas motornya, kayaknya udah datang. Langsung kita masuk ke dalam. Kita langsung ke dalam ya, Dek? Oke, ayo. Jumper. Ini cara nyalainnya, Dek. Karena udah nggak pakai dinamo starter. Buset. Kenapa? Digas maju dong? Ya, dikit lah, biar langsam. Oh. Wah, gokil. Dia langsam. Iya, Pak. Gantung aja. Oh. Digunain. Itu diapain, Bang? Ditopin dulu biar nggak berat ini. Kompresinya jadi low kalau ditopin posisi top. Wah, cakep. Ini sebelum balap gini dulu nih. Dicek-cek. Cek-cekin.
Oh gitu. Udah, bawa ke dalam. Kita bahas motor ini di dalam. Let's go. Ayo, Dek. Ayo, Bang. Ya. Balik lagi di Santorini, santai motoran kesana kesini. Tadi kita udah nongkrong di tempat kopi dari teman gua. Nah sekarang sesuai janji nih, ini kita langsung menghadirkan motor balapnya Dede. Dek, lu pasti biasanya kalau pembalap tuh ada nomor-nomornya tuh, ya kan? Nomornya 57, 71, 26. Lu nomor lu berapa? 327. Apa arti dari 327? Sebenarnya 327 itu ada angka kesukaan juga, sama emang dari tanggal lahir juga itu. Lu tanggal 9 kan lahir? Nggak ada dong 9-nya. Oke, salah. Jadi apa nih? Dari 2003 tanggal 27. Oh, dan angka kesukaan lu juga? Kesukaan. Angka kesukaan lu apa? 27-nya. 27? Iya. Tanggal lahir tuh? Oh, rata-rata pembalap kayak gitu? Rossi itu Rossi 146. Rossi 46 ya? 146. 146. Kalau nggak salah 146 nih. 146. Itu katanya dari nomor rumah tuh. Rumah dia nomor di Harapan komplek. Indah. Nomor komplek. Tadinya dia mau naruh di bawahnya tuh Harapan Indah 147, cuma ketahuan rumahnya di situ. Oh, itu berarti ada makna-maknanya ya. Semua pembalap. Nah, ini motor drag race-nya Dede tuh ini ada nih tuh. Iya. 327 Adriansyah Wijaya. Wah, namanya udah nama pembalap banget, guys. Kalau gue nggak cocok kayaknya, Dek. Nama asli gue Ananda Rusdiana. Nggak cocok gitu. Ananda Rusdiana. Kurang pas gitu. Ini ceritain, ini motor apa? Ini Yamaha Mio. Yamaha Mio. Mana? Mana Mio-nya? Tadi dia bilang kan rangka sampai semuanya aja udah dirubah. Jadi rangkanya pun dirubah tuh jadi dibikin kecil-kecil. Gitu. Ini guys, ini Yamaha Mio berubah jadi gini. Yang biasa dipakai buat kuliah, ojek online, berubah total. Yang bawaan asli cuman apa? Mesin. Luarnya doang. Luarnya doang, dalamnya bloknya beda. Doang. Dalamnya beda. Dalamnya beda. Ubahan semua. Ini tadi kita sempat nyobain juga kan buat dinyalain. Emang cara nyalain semua motor drag race kayak begitu? Enggak, beda-beda. Beda-beda, ada yang dibakar. Kalau Matic, nyala nih. Beda-beda. Yang Matic tuh kayak tadi, kayak gini. Kayak di apa? Di jumper. Di jumper. Kalau kopling dia didorong bisa. Oh, pantesan. Gua kalau lihat video-video yang viral pasti ada teman-temannya. Lu woi gitu. Woi. Itu berarti emang benar didorong. Gitu. Kayak disetut gitu ya. Ya kan kalau kita motor mogok kopling masukin gigi, cek dorong gitu ya. Didorong. Oh gitu. Terus ada lagi cara yang lain? Enggak udah. Langsung nggak ada cekreng gitu, keren. Di starter, udah jarang motor-motor. Kalau drag race itu nggak ada di starter gitu. Soalnya kalau di starter di motor biasa ya. Kenapa nggak langsung di starter? Itu ada alasannya. Jadi kan dia masih pakai dinamo starter tuh kalau di starter gitu kan. Jadi itu masih berat mesin buat ngelangkahnya gitu. Jadi dicopotin semua. Termasuk beban motornya ya. Jadi apapun yang bisa dihilangkan untuk beban motor. Jadi supaya lebih ringan. Oh, dalam kehidupan gitu juga. Saya tahu tiba-tiba jadi motor kehidupan. Lepaskan semua beban supaya hidup kita lebih ringan. Wah, itu moto pembalap. Jadi, ini motor berat berapa kilo? Kurang lebih. Waduh, kurang tahu deh, belum pernah ditimbang juga. Tapi kalau kurang lebih ada bayangan nggak? 40 kilo, 50 kilo? Nggak nyampe deh kayaknya. Nggak nyampe? Rangkanya aja nih besinya cuma 5 kilo. Boleh gua coba angkat nggak? Boleh. Boleh? Gua penasaran seringan apa. Kayaknya berat deh. Salah. Cobain ya.
Biasanya megang ininya ya? Iya. Berat sih, tapi bisa keangkat. Tuh. Wah, cuman kalau kayak begini deh, di bayangan gue ya, dengan seringan ini, bisa melayang. Iya dong. Kan motor tuh beban makin berat supaya makin kokoh gitu, stabil di jalan. Kalau kayak begini berarti bisa wung gitu-gitu. Enggak juga sih, kan dia ada stabilizer juga, jadi supaya stabil stang. Nggak goyang. Berarti yang sempat kita bahas tergantung track juga. Tergantung track juga. Kalau track gelombang tuh bisa terbang ya. 180 km per jam dalam waktu 12 detik. Ya bahaya banget tuh kalau jalannya bahaya, jalannya nggak rapi. Kalau yang pasti kan nggak boleh ada lubang gitu. Batu bahaya nggak? Bahaya juga. Kerikil. Bahaya. Tuh jadi mental, jadi peluru tuh. Bahaya banget, tapi Sentul sekarang udah aman? Aman. Lu kan sempet ya, masih kerikil gitu. Soalnya gue pernah nyobain juga, nyobain sama salah satu brand, terus gue kayak balapan gitu di Sentul, 50-60 peserta, gue finish di 72. Peserta aja cuma 50, gue 72. Udah kesalip 12 motor lainnya deh. Daripada udah finish, mereka udah muterin gue, tapi emang nyali sih. Apalagi katanya kan sirkuit dan termasuk jalanan di Indonesia itu aspalnya challenging. Nggak semua orang bisa, kecuali memang si Mandalika ya. Udah bener-bener standar. Kemarin nonton nggak Mandalika? Nggak sempet. Nggak sempet. Nanti kalau ada rezeki, kita nonton ke sana bareng sama gua ya deh ya. Tapi kebetulan lagi nggak ada rezeki. tenang deh. Ntar kita sama brand, kita jalan-jalan ke sana. Ini yang dirubah kan hampir semuanya. Hampir semua. Ini apa aja nih bisa ceritain kayak ini? Velg pasti ringan banget. Velg ringan banget. Ini velg apa nih namanya istilahnya? Velg apa ya? Velg ban cacing. Velg ban cacing. Kecil. Ini bannya emang khusus buat motor? Khusus buat. Bukan sepeda? Ini kecil banget guys. Iya. Dan emang diproduksi khusus untuk drag race? Drag race. Gila. Ini aki? Aki. Terus apa lagi? Karbu? Kalau itu karbu standar cuma modif. Itu gimana tuh standar tapi modif tuh? Iya, jadi udah diubah gitu dalamannya. Karena nggak tahu ya, gue orang awam selalu ya, kenapa setiap orang yang mau balap atau ngomongin motor, karbu tuh kayak salah satu nyawanya gitu. Iya. Penting banget tuh ngoprek karbu. Gitu kan, lagi ngapain lu? Ini nih ngoprek karbu. Biar apa? Biar rusak. Orang temen gue bukan anak montir, bukan anak bengkel. Apa sih kunciannya karbu yang bikin kenceng? Sebenarnya dari mesin kecocokannya dari karbu juga. Jadi misalkan motornya kebasahan atau kekeringan, diubahnya dari karbu biar gitu. Motor ngepas. Kalau gue ngomongin brand tuh apa? Mikuni ya? Mikuni karbu itu buat balap juga? Buat balap juga tuh, kadang karbu gede. Karbu gede. Kalau ini standar tapi di karbu standar, cuma dimodif custom. Ada lagi yang di custom deh, ini deh. Di dalaman mesin kayak ini udah cc-nya hampir 200. Mio ini? Iya. Hampir 200 cc-nya. Itu yang dirubah dari apanya sih? Piston, klep, terus kerkas, itu diubah semuanya. Itu jadi nambah cc? Jadi nambah cc. Oh gitu, gue baru tahu. Itu gue punya motor dari gue pertama kali gue punya rezeki beli motor sendiri, itu Binter Mercy. Katanya sih cc-nya udah dinaikin. Cuman gue nggak pernah tahu, nggak pernah ngerasa gimana ngeceknya nih. Katanya cc-nya udah naik bang, ini udah ditambahin. Apa gimana, cc dari air apa gimana? Tapi itu akan berasa dari tarikan berarti? Powernya beda. Powernya beda. Berarti ini hampir 200 cc? Hampir 200 cc. Dan ini yang biasa lu pakai buat drag race? Ini yang kemarin nganterin juara? Bukan sih, bukan motor ini. Bukan motor, tapi kalau buat balapan-balapan lainnya, ini yang biasa dipakai. Luar biasa. Nggak bisa dipakai harian pastinya ya? Nggak bisa. Kece banget guys. Ini joknya juga harus tipis, harus ringan. Isi bensinnya di? Itu ada di situ tankinya. Ini? Iya. Ini guys, tankinya guys. Harus pakai kunci L? Harus pakai kunci. Ini tangki bensinnya nih? Itu paling muatnya cuma 1,5 liter. Ya buat 500 meter doang ya?
Berapa kali ngisi biasanya sekali balapan? Ya kalau ini biasanya tergantung sih muter berapa kali Oh, mainnya. tapi masih cukup biasanya buat sekali isi full bisa 2-3 kali. 3 kali. Bisa. Oh. Habis berapa? Biasa bikin begini habis berapa? Kalau bikin gini sih, Dede nanya ke ownernya bisa sampai 50 juta. Bikinnya doang, belum modal motornya? Udah sama motor segitu. Udah sama motor? Iya, 50. Oh gitu, motor tahun berapapun ya? Karena semua bakal dipretelin atau ada motor jagoan biasanya ini yang tahun segini, seri ini, tipe ini. Yang Beneran? penting Mio aja pokoknya begini. Gitu. Yang penting Mio Yamaha aja ya? Mio pokoknya. Yamaha Mio aja pokoknya. Wah, mau gue rubah Yang paling aneh orang ngerubah dari motor apa? Yang menurut wah gila motor ini dirubah buat drag race. Vespa. Vespa, iya Vespa modern? Vespa Matic. Loh berarti ada yang sampai di kayak gini. diginiin juga ininya? Di rangkanya dirubah Jadi segala macam? nggak pakai rangka Vespanya, jadi pakai rangka lain. dibikin. Bloknya dipindahin? Iya. Mesinnya dipindahin gitu ke rangka Ada kelasnya juga nggak Vespa drag race? FFA biasanya. FFA itu apa? Free for all, bebasan. Oh, jadi boleh pakai motor apapun, tapi CC harus disamain dong? CC biasanya main. Biasanya kelasnya di CC ya, FFA, CC 150, 200, 125. Paling kecil drag race CC berapa? 155 sih. Oh, paling kecil 155. Paling gede segede-gedenya CC? Paling gede 350. 350 pakai motor apaan? Mio 2. King bisa. Hah? MX King. MX King. Jupiter, MX. Jupiter MX. Oh, itu tuh bisa di bore up. Di bore up. Terus apa lagi biasanya sampai 350 cc? Bisa Herex, ini apa sih namanya Fiction kayak gitu. Kalau gitu kan disebutnya Herex. Ya, ya. Oh, Daerah Fiction Jawa. juga bisa dibikin drag race? Bisa. Di bore up sampai 350. Iya. Wah, gila ya, gue kayak baru terbuka gitu pengetahuan gue. Gila, dunia balapan itu luas banget. Makanya ngomongin soal balapan, nggak cuma balapannya doang, tapi juga industrinya ya. Industri dari balapan itu berarti yang berkecimpung, yang terlibat orang dalamnya, pembalapnya iya, ownernya iya, pemilik bengkel iya, montir-montir iya, termasuk aparel juga iya, ya kan? Termasuk juga yang penontonnya gede banget, gitu. Nah, kalau drag race gitu deh, pengalaman lu pernah sampai berantem kan suka banyak tuh yang viral, yang balapan di mana kesalip nungguin, ya kan itu viral, harus cari dah cuplikannya, nungguin pas yang nyenggol datang, wah gebuk gitu. Kadang dari kesepakatannya juga harus jadi sebelum tanding nih ada kesepakatannya dulu. Apa? Lu nonjok 2 kali, gue sekali ya. Kalau sampai ribut nih, gitu. Tapi jangan bagian muka. Jadi kan kadang nggak tahu nih kan di finish rapet nih misalkan, jadi masuk dua-duanya. Itu susah. Nah itu kadang ngelihat dari GoPro bisa. Jadi kadang tuh kalau tanding ada yang masang GoPro juga. Padahal kan zaman dulu belum ada GoPro. Gimana ya kalau sampai tipis gitu kan? Makanya zaman dulu lebih banyak drag race tuh, banyak ributnya juga tuh zaman dulu. Iya benar, biasanya kan yang berantem geng-gengan antar bengkel misalkan. Wah curang lu. Nah kalau juri, berarti orang yang ditunjuk atau gimana biasanya juri? Biasanya itu nengahin buat tanding ulang. Oh, nah juri itu biasanya siapa deh kalau lagi balapan-balapan kayak begitu kan? Kalau kayak Kapolda Cup udah ada panitianya. Nah kalau misalkan balap-balap yang di jalanan nih, kan harus ada juri, harus ada orang netral. Gua bukan dari bengkel lu, gua bukan dari bengkel lu. Berarti selalu ada jadi panitianya gitu? Enggak, biasanya itu dari kesepakatan kedua bengkel. Jadi diomongin dulu. Nanti misalkan amit-amit rapat gitu katanya. Jadi nanti lepas ulang aja gitu. Oh sepakat gitu, walaupun udah tipis banget, berarti sepakat tanding ulang. Sering terjadi? Sering lumayan. Tapi kadang kebanyakan lebih memilih pada berantem dah. Oh gitu? Iya. Jadi jujur banget, mantep deh. Wah, jadi gua. Udah kita tanding ulang. Ya ribet tanding ulang. Gitu, ya. Ribut aja. Ini kali ya. Katanya pembalap-pembalap itu F1, MotoGP, sekali balapan berat badannya bisa turun. Berapa kilo? Bener, dosanya hilang. Nggak mikirin apa? Enggak, katanya bener, karena kebakar semuanya. Pembalap itu bisa turun berapa kilo setiap selesai balapan. Gitu. Lu sampai berat segini, turun berapa kilo? Setiap balapan kayaknya setengah kilo ya deh. Tapi pembalap emang rata-rata kecil? Kecil. Pasti. Pernah ketemu pembalap yang tinggi gede gitu? Kasih paling gede tuh
50 ke bawah lah. Nggak ada yang sampai 50 ke atas. Karena termasuk matematikanya tuh, ya kan? Berat motor kurang lebihnya sama pembalapnya. Ya kan? Karena itu pasti ngaruh. Ngaruh. Ya misalkan lawan lu total, misalkan pembalapnya 40 kilo, motornya 60 kilo, 100 kilo. Berarti kalau misalkan lawannya 70 kilo, motornya 40, udah 130, udah pasti ketinggalan jauh. Oh gitu. Nah, teknik tadi belum dijawab. Kan lu bilang nggak bisa. Kalau biar nggak terbang tuh ada caranya. Emang, gimana? Jadi harus ditekep ke depan juga. Jadi di depannya itu ditekep. Ke depan gitu, berat badan lu ke kepala berarti. Depan, baru bisa digas. Itu juga nggak semuanya bisa gitu juga. Iya. Nggak semuanya yakin juga. Gua mau orang sotoy kan, loh kan motornya udah cepet, sini gua cobain begini. Pasti goyang pasti. Karena ringan. Berarti kan harus stabil banget. Harus stabil. Ada ritual lu nggak sebelum balapan? Berdoa. Pokoknya berdoa sebelum bawa motor, berdoa. Itu pasti? Pasti. Jadi kalau bikin motor ini 50 kurang lebih? 50. Udah jadi? Bisa bikinin gua nggak di bengkel lu? Bisa. Dari mesin padi bisa? Kan lu aneh baru ngelihat aneh Vespa dirubah kan? Nah gua dari mesin padi, wah gila, keren banget. Nah kalau ini deh dulu yang gua bilang, gua sempet support ini motor balapnya itu, merpaknya tuh pembalap cilik nasional, cuman udah lama juga nih makanya udah nggak dilap dulu lagi pas syuting. Ya gini emang sejarahnya sih, jadi kayak museum, jadi debu ini gua biarin. Karena emang di dalam bengkel, di dalam gudang aja, udah lama. Dulu juga gue support dan entah kenapa memang gue seneng aja gitu untuk pribadi gitu ya, ketika ngedenger kayak lu tadi dengan prestasi dan segala macem. Jadi kalau kayak gue gitu nanti lewat lu ke bengkel lu, Dek bikinin motor dong gitu, bisa? Bisa. Terus Dek, pakai motor gue dong buat balapan gitu, bisa? Bisa. Ini kan di airbrush, muka gue bisa? Bisa ya? Bisa bener. Jangan tapi Itu dekal, cuma dekal. Oh ini dekal? Iya. Bisa diganti-ganti ya? Bisa. Jadi pas muka gue begini bisa, kalau gue begini bisa. Bener nih, bisa nih? Bisa. Kurang lebih 50 juta. Bikin jangan guys. Coba tulis di kolom komentar. Iya. Kayaknya gue bikin seru nih. Gue pengen nyobain juga. Kapan ada balapan lagi, Dek? Ada balapan ya paling nunggu Sentul buka sih. Nunggu Sentul buka. Gimana kalau nanti bareng sama lu juga ya, gue misalkan main ke Sentul, ngelihat persiapan tim lu, siapa tahu juga bangun kali satu ya. Seru nih, lihat dipajang di sini. Gue mau dipajang deh, gue nggak bisa, bener dah. Gue paling jadi orang yang soto yang lu bilang, sok bisa, tau-tau yang ngelayang. Gini nih, gue mau bikin, tapi custom bisa kan? Maksudnya sesuai keinginan kita. Bisa. Ada yang diwarna-warnain juga gitu nggak orang-orang? Sebenarnya mau tampilan begini mesin standar juga bisa. Oh iya ya? Jadi bisa mau dipakai kemana juga bisa jalan gitu. Touring gitu ya? Enggak sih. Pegel yang ada. Iya, gua ke Bandung pakai begini. Tobat gua deh. Lu sebagai pembalap dulu di jalanan gitu, bisa bilang pembalap liar, sampai ikut kompetisi yang bilang nasional gitu kan, kompetisi yang resmi gitu. Lu pasti ngelihat juga banyak temen-temen lu yang masih di jalan, ya kan? Mungkin lu udah umur segini masih banyak adik-adik kelas lu yang masih motoran di jalan. Itu kan tadi harapan lu. Iya. Tapi untuk lu ke anak-anak nih yang lagi nonton, yang emang balapan. Diper safety aja lah buat yang lain yang masih balap-balapan di jalan, pakai helm. Ya, nyali, cuman keamanan tetap nomor satu ya. Oke. Dan itu harapan kita semua. Karena, ya gimana ngomongnya ya? Karena banyak banget. Kita nggak bisa bohong, nggak bisa tutup mata. Gua balik malam di Antasari ada yang balapan. Pondok Indah kadang ada yang balapan. Kemayoran ada. Jadi sebetulnya banyak. Tapi yang harus dilihat menurut gua, point of view-nya adalah mungkin masyarakat melihat, wah negatif, bahaya, ngeganggu tengah malam. Tapi kalau dilihat positifnya berarti banyak banget bibit-bibit unggul yang terpendam di Indonesia. Kita nggak usah ngomongin yang kayak gimana, berarti banyak banget siapa M. Fadli Indonesia di jalanan,
Ya kan, terus siapa? Dimas Eki ya? Siapa? Yang pembalap tuh, ada pembalap. Oh. Kalau Dimas Anggara aktor. Dimas Seto, Dimas Bek, BBB. Ya, banyak lah teman-teman gue yang pembalap, berarti banyak banget bakat-bakat terpendam di Indonesia yang harusnya bisa dimaksimalkan. Sesederhana kalau kita ngomongin apple to apple itu kayak sepak bola, banyak banget tarkam. Iya. Berarti tuh dari kecil tuh anak-anak sekolah di SSB banyak banget yang bisa meraih mimpinya, bahkan bisa kayak pemain-pemain sekarang mencapai level dunia, termasuk juga pembalap-pembalap nasional, termasuk lu juga di drag race. Semoga ini video akan kita kirimkan ke Menteri Pemuda dan Olahraga Myanmar. Kita kerjasama sama Menteri Pemuda dan Olahraga Myanmar. Mungkin ada yang mau disampaikan dalam bahasa Myanmar deh. Pak Tung Certai, Pak Tung Certai Cerca. Jadi itu intinya adalah semoga dunia balap Indonesia didukung. Bener kan? Bener. Harapannya itu didukung tentunya sama semua stakeholder, tidak hanya pemerintah, tapi juga sponsor, dan juga semua orang-orang yang terlibat di dalamnya. Dek, terima kasih banyak udah datang ke sini. Kita semoga bisa jalan-jalan ke Sentul ya, ngikut lu balapan, sama gue pengen bangun satu motor drag race buat gue pajang di sini. Oke, terima kasih banyak kalau begitu. Sampai ketemu di Santorini berikutnya. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. Siap. Kan udah nggak dipakai kan sama Atta, gua pakai sekarang.